A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babur ruhsati fil matari. Ini satu bab pada membicarakan kemudahan fil matar pada waktu turunnya hujan lebat. Pada waktu turunnya hujan lebat. Wal illati dan pada waktu sakit. Ayusalliya firahlihi. Bahwa dia salat pada kendaraannya. Bahwa dia salat pada kendaraannya. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an-Nafi'. Dia berkata telah menceritakan kami oleh Malik daripada Nafi'. Anna Ibnu Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar azana bis salati. Dia azan bis salati dengan sebuah salat, artinya untuk melakukan salat fi lailatin pada satu malam zati bardin warihin yang mempunyai rasa dingin dan angin, sangat dingin dan angin kencang. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ala, perhatikanlah oleh sekalian kamu, sallu firrihali, salatlah kalian pada kendaraan kalian. Tsumma qala, kemudian ia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina, adalah dia menyuruh akan muazzin, idza kanat, apabila ada, lailatun zata bardin, apabila malam itu zata bardin, mempunyai rasa dingin, malam yang sangat dingin, wa matarin dan hujan. Yaqulu, maka dia berkata, ala, perhatikanlah olehmu, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di dalam firihali, dalam kendaraan kalian. Haddatsana Ismail, telah bercerita pada kami Ismail, qala haddatsani Malik, telah bercerita pada kami Malik an Ibn Syihab, daripada beliau bin Syihab, an Mahmud bin Rabi, daripada Mahmud bin Rabi, innaha takunu dhulmatu, sesungguhnya dia adalah sangat gelap, wassailu, dan banjir, wa ana rajulun darirul basar, dan saya adalah seorang laki-laki yang buta mata. Seorang laki-laki yang buta. Fasalla ya Rasulullah, fasalli ya Rasulullah, maka salatlah ya Rasulullah, fi baiti, di rumah saya, fi baiti, rumah saya, makanan, pada satu tempat, attakhidhu musalla, yang saya akan menjadikan dia musalla, sebagai tempat salat saya. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia bertanya, aina tuhibbu an usalli, di mana kau suka bahwa saya akan sholat, di mana kau suka untuk saya sholat pada tempat itu. Fa asyara ila makanin minal baiti, maka dia pun memberikan isyarat kepada satu tempat dari rumah. Fa shalla fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatlah padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuaikan tema mengenai rukhsah bagi dengan isi kedinginan atau hujanan atau sakit untuk melakukan sholat ndek di masjid lagu justru di tempat setahunnya biasa
Misalnya li baline ataupun li kendaraan di saatnya isi sedang berkemah, misal li kemahnya, karena Islamnya yusrun, mudah, maka akan memberikan kemudahan terhadap setiap dengan si mengalami kesulitan. Apabila kesulitan untuk datang ke masjid lantaran hujan ataupun lantaran angin kencang atau lantaran dingin misalnya, lantaran dingin, maka silakan salatlah li taute isi dengeran azan. Nah, itu merupakan rusah, merupakan kemudahan. Kemudian si kedua, Rasulullah SAW memberikan barakah, memberikan barakah bagi pemilik bali dengan cara melakukan salat li balinu, si merupakan salat sunnah. Barakahnya memang sangat penting, karena hakikat daripada Islam itu adalah pada dalam kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan si termuat dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini berarti Islam adalah sebagai agama penyelamat. Islam adalah agama pengasih. Islam adalah agama pembawa barakah. Maka ya setiap kali pertemuan, baik formal maupun non formal, maka menyampaikan salam adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat mulia. Sunat memang hukumnya menyampaikan salam kepada sayyidah jua ila man arabta aw la man lam ta'rif, terhadap dengan si tahu ataupun si tidak tahu. Kalau dia tahu ia agama Islam atau tidak Islam misalnya, maka husnuzonlah julu ya sebagai dengan Islam. Hakikatnya laun akan terklasifikasi mbe dengan isi betul-betul Islam, mbe dengan isi tidak betul-betul Islam. Sederhana memang ciri daripada keislaman umat Islam, apabila biasa menjawab salam berarti dia adalah Islam si wah setia terhadap Islam. Lagu lamun kanti dia tahu jawab salam, apa dia tahu dia terbiasalah jawab salam, maka jelas dia jawab salam. Dia jawab. Atau mungkin karena perbedaan aliran pendapat paham, isi mengatakan bahwa dengan sini pada golongan kancaya dina wajib jawab salam. Padahal di dalam hukum Islam bahwa menjawab salam memang dua. Hukumnya lamun dengan luwek kancan terdengar jawab salam nu fardu kifayah. Lamun temesa-mesa fardu ain. Fardu ain. Karena di dalam Al-Qur'an kan sangat-sangat sini umum. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi asalamin aw rudduha. Lamun sampeang salam sei jajua. Sinyampeang salam ti pa antenu jawab ia dengan jawaban si lebih bagus, atau paling tidak pada memang kalimat Al-Qur'an ini amun bakin ala umumi, sehingga saya juga apapun agama yang menyampaikan salam dalam pandang zahir daripada ayatnya adalah berkewajiban itu jawab dia dengan jawaban yang lebih bagus, apalagi hanya sekedar perbedaan aliran, maka tentu tertuntut itu lebih bagus. Atau paling tidak pada Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada. Lamun si lebih banyak yang lebih bagus. Lamun dua kalimat si nyampeang salam, kita telu kalimat kita berjawab. Inilah ia Islam. Artinya selalu memberikan kebaikan terhadap dengan si bagus itu dan terlebih bagus, dengan isi lengi pun wajib tebeng
ahsana minha. Kan si buat lingi. Kemudian keberkatannya memang para sebelum sangatlah penting karena keberkatan adalah merupakan milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatannya adalah sesuatu isi terus berombok-rombok kebagusan. Lembembe tauknya ya berombok kebagusan. Sehingga ibaratan ia merak misal sopo lulu-luluan. Lulun kayu aseke tetalet maka bareh ini sampai beribu-ribu angin terpencar bibit isi seke itu lantaran kehendak Allah Ta'ala untuk menebar ia. Kadang-kadang bertebaran melalui alam secara alami dengan cara tekaberang si angin atau dengan cara tekakan isi burung si kedip. Lalu tersebarlah ia marantan nau buat nau. Dan banyak lain buah-buahan selainan. Dan inilah ibarat daripada sebuah keberkatan. Maka ya antina tabarruk sahabat ni dengan solat Rasulullah di Bali ini. Cara Rasulullah SAW untuk menebar barakah sebagai pembuktian bahawa Islam itu adalah agama penyelamat, agama pengasih, dan agama penyebar berkah. Babu hal yusallil imamu biman hadara wa hal yahtubu yaumal jum'ati fil matari. Babu, ini satu bab, hal yusallil imam, apakah imam akan sholat biman hadara, dengan orang yang hadir. Wahal yahtubu yaumal jum'ati fil matari, apakah imam akan membaca khutbah pada hari Jumat di saat hujan. Haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab, telah bercerita kepadaku oleh Abdullah bin Abdul Wahhab, qala, telah berkata dia, haddatsana Hammad, telah bercerita padaku oleh Hammad bin Zaid, anak daripada Zaid, qala haddatsana Abdul Hamid sahibuz Zayyadi, telah bercerita kepadaku oleh Abdul Hamid, teman daripada Az-Zayyadi, qala, dia berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Harith, aku telah mendengarkan Abdullah bin Harith, qala hatabana Ibnu Abbas, telah bercerita kepada oleh Abdullah bin Abbas, fi yaumin ziradhin, pada suatu hari yang mempunyai kesulitan, fa amaral muadzina, maka dia menyuruh seorang muazzin, lamma balaga, manakala dia sampai hayya 'alas shalah, manakala dia sampai hayya 'alas shalah, kala kul as-salatu firrihal, salatlah kalian di rumah, salatlah kalian di tempat tinggal kalian, salatlah kalian di tempat peristirahatan kalian. Jadi seolah-olah mafhum khalafana dinde wa pergi datang ke masjid. Qala panazara ba'duhum ila ba'din, maka memandanglah sebagian kepada sebagian. Fa'aka'annahum angkaru, seolah-olah mereka itu mengingkari perintah untuk mengatakan as-salatu firihal itu. Faqala, maka dia berkata, ka'annakum angkartum hada, seolah-olah kalian mengingkari hal ini, seolah-olah kalian mengingkari akan hal ini. Inna hada fa'alahu man huwa khairum minni, sesungguhnya pekerjaan ini telah melakukan akan dia oleh orang yang jauh lebih bagus daripada saya, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha azmatun,
Sesungguhnya dia merupakan suatu azimah. Suatu yang betul-betul direncanakan. Bukan suatu kebetulan. Tapi direncanakan. Artinya terlaksana secara serius. Tidak hanya sekedar mengucap-ucapkan tanpa arah tujuan dan alasan. Wa inni karihtu an ukhrijakum. Sesungguhnya saya ini tidak suka untuk mengeluarkan kalian. Karena akan mempersulit. Wa an Hamad ibni Asim. Wa an Ahmad an Asim. Daripada Hamad daripada Asim. An Abdullah daripada Abdullah bin Harith. Daripada Harith. An Ibni Abbas daripada Abdullah bin Abbas. Nahu seumpamanya. Gaira annahu qala. Selain dia berkata. Selain dia berkata. Karihtu an a'ummakum. Saya tidak suka untuk mengimami kalian. Fataji'una. Lalu maka kalian datang. Lalu kalian datang. Tadusuna atina. Kalian berlumuran dengan lumpur. Ila rakbikum sampai kepada lutut kalian. Ila rakbikum sampai kepada lutut kalian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, lamuna hujan, kemudian hujannya kan menjatuhi tanah lumpur. Lalu perjalanan para sahabat dengan balik tiba masjid cukup ngone akan mengakibatkan ya terlekati lengan lompak naina, bongkor naina sampai betis, kadang-kadang sampai ke jengku. Ini berlumur lumpur. Maka lah dia bagus sih dapat yang kita sih padan. Datang di pak masjid dalam keadaan berlumpur, kadang-kadang basah. Maka Islam ini adalah sangat toleran. Islam ini sangat-sangat memberikan kemudahan. Sekedik pun ajaran Islam dinara dengan tujuan mempersulit. Dinara. Karena Islam ini berlaku secara universal. Dia untuk dengan secara khusus. Artinya, universalitas daripada Islam ini adalah menunjukkan bahwa si jari ukuran dalam hukum adalah si berlaku secara umum. Dalam arah khususiat, maka khususiatnya pun akan memberikan kemudahan. Arah dan sebelumnya, silakan pada solat di masjid. Lagu lamun arah kesulitan, hujan atau penyakit hanya merupakan satu sampel daripada kesulitan. Maka silakan laksana solat le mbe tahun si molah. Mbe tahun si molah. Bahkan di dalam beberapa hadis keterangan bahwa lantaran hujan terlalu deras turun ke bumi, membasahi bumi sampai becek-becek misalnya, memberikan rohsah kepada para kaum muslimin untuk melaksanakan salat jamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Di Bali endang. Di Bali. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat-sangat toleran bagi para penganutnya. Andai dan sampai terkesan Islam ini sangar dan kesan Islam ini sulit. Sekedik-kedik dosa, sekedik-kedik neraka. Saya ingin tahu surga sing lalu galoh nih. Lamun sekedik-kedik pegawaian neraka, kedik-kedik syirik, sekedik-kedik bid'ah. Ya sulit lalu berat Islam. Takut dengan menganut agama Islam. Akhirnya akan mengakibatkan penganut Islam ini akan sangat minor, sangat kecil. Nah justru ajaran-ajaran Rasulullah, terapan Rasulullah SAW akan sangat mudah.
Dinu yusrun. Haddatsana Adamu, telah bercerita pada oleh Adam. Qala, haddatsana Syu'bah, telah bercerita pada oleh Syu'bah. Haddatsana Anas bin Sirin. 5. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, telah bercerita kepada oleh Muslim bin Ibrahim. Haddatsana Hisham an Yahya, telah bercerita kepada oleh Hisham daripada Yahya, an Abi Salamah, daripada Abi Salamah. Qala, sa'altu Aba Sa'idin, aku telah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri, faqala ja'at sahabatun famatarat, telah datang awan kelabu, itu adalah mendung. Famatarat, maka hujan. Hatta salas sakbu, sehingga meneteskan air oleh atap-atap rumah. Teri dengan penirisan-penirisan, ya beliklah tanda hujan. Wa kana min jaridin nakhli, dan adalah atap-atap rumah itu dari daun-daun kurma. Fa uqimatis salatu, maka dilaksanakan salat. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat tin, saya melihat Rasulullah sujud di air dan di lumpur. Kan masjid Rasulullah ini kan di Marantan ini berdeng keramik, berdeng sekene. Masih tanah biasa. Telulut-lulut lah marak bataran Bali lai. Cuma dek seneng ngadu kotoran unte. Marantan dengan lai sing lulut lileh. Ngulut Bali kadang-kadang ngadu tain sempi kedun. Marantan le di sesade kan masih mempergunakan tain kau sinulut bataran-bataran Bali. Quran ke leliah. Nah, masjid Rasulullah SAW dia terlulut sino, cuma lagu ngadu tanah biasa. Dia ngadu sajadah, dia ngadu kelangsah kurma. Tanah wah tahu pada Nah yang tenara salah sopo kiai isi nurut sejak Rasulullah SAW dengan satu anggapan pantas. Kita kaum muslimin yang di teman ini ngenune karena cara sembahyang di tertulen-tulen mengikuti Rasulullah. Melihat sembahyang enak-enak di atas granit, teruslah granit itu terdapat sejadah empuk. Nah yang tidak berpatwa kembali kepada as-sunnah, sembahyanglah di atas tanah. Dan di peringadu sejadah. Masjid-masjid pun di peringadu keramik, tanah-tanah biasa wah. Bro, deparan tulen-tulen menegakkan sunnah. Adapun di atas keramik dan sejadah itu bid'ah. Karena bid'ahnya maka yang tidak sulit untuk mendapatkan marasi apa si Rasulullah. Apa sih dapatan si Rasulullah di para sahabat? Enteparan misalnya kemewahan, para sahabat memang bawa sugih, banyak sugih, banyak masih sesangsara. Misalnya bersatu, ternyata para sahabat pada umumnya, para khulafaur rasyidin hanya sikit sedih dina mati tegalah. Umar bin Khattab mati tegalah sebagai lambang daripada perpecahan antara para sahabat. Uthman bin Affan pun mati tegalah sebagai lambang bahwa perpecahan antara para sahabat. Di dalam Ali bin Abi Thalib pun terbunuh Syabul Muljam, tokoh Hawari. Aisyah timpal Ali bin Abi Thalib. Sampai suatu waktu Aisyah di sembel nyebut aran Ali Abi Thalib. Cukup dua dengan. Saya sikit sebut naran sikit ndik, ternyata Ali bin Abi Thalib dia sebut aran si Aisyah. Artinya memang setuju Islam marah terangkan dalam pengajian Swaliwat telu pelunasan Rasulullah SAW 2 kabulan sikit ndik. Si pertama, ya Allah, kaji nuna selip penuh dikaji, adik tak dikaji kicanin. Umat kaji niki mati kelaparan. InsyaAllah sampai hari kiamat di nara umat Muhammad segin mati kelaparan. Si kedua, ya Allah, sampunan perlu dikaji kicanin. Umat kaji gen tebelat si bumi. Maka insyaAllah sampai hari kiamat di nara umat Muhammad tebelat si bumi marantan karun. Tanah longsor memang terjadi. Tanah longsor menindih dan termasuk tebelat. Ya Allah, kisanin umat kaji niki bersatu, tidak narak berpecah belah. Maka Rasulullah SAW mendapatkan jawaban. Nani jak sekian jak ndek.
Ndek Muhammad. Saya enggak wah berpecah belah jadi 70 golongan umatnya. Namun dalam perpecahan, dalam perbedaan pendapat, wajib tetap bersatu sebagai umat Muhammad. Saya mengakui bahwa Nabi Muhammad kiblatnya adalah Ka'bah, kitab suci Al-Quran. Ya, sehingga apapun alirannya, lamun mengakui situlu macam ni, dia ngerombok-rombok Nabi Mirza Ghulam Ahmad, maka ya kan sementara ni Ahmadiyah jadi obok-obok Syiah teparan sesat selapu. Selapu. Kan ini merupakan ujian. Sehingga para Ahmadiyah teparan ini sesat. Kombenan teparan sesat karena mengakui Ghulam Ahmad jadi nabi kecil. Nabi Muhammad adalah nabi besar. Terlepas daripada perbedaan-perbedaan pendapat, memang akan mengakibatkan umat Islam saling berpicu dan berpacu dalam soal meningkatkan prestasi dalam kehidupan ini. Namun kuncinya seberuk telunuh. Lamun mengakui kitab suci Al-Quran silakan, berarti umat Muhammad. Lamun mengakui Ka'bah jadi kiblat berarti umat Muhammad. Lamun mengakui Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman dan nabi jadi nabi berarti umat Muhammad. Maka tentu dalam soal kehidupan Rasulullah timpal para sahabat, dinara baik ngadu granit lain. Dinara dengan ngadu atap baja. Pokoknya si jari atap newa daun kurma. Memang dalam kita kehidupan badui-badui di Timur Tengah ni masih marak lai entana sebagai gambaran daripada ialah kehidupan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana. Lagu ni berarti umat Islam ni dia kanggo menggunakan alat selain daripada si kunai si Rasulullah timpal para sahabat. Tetap Islam memberikan peluang. Yang penting bau syukuri na tundi. Di akhir zaman era mungkin akan banyak dengan si atap bali emas. Emas jadi atap bali. Keruan ke kan banyak perumahan-perumahan isi klosetnya dari kristal, tebingke isi emas putih. Terus kamar mandinya jauh kadang-kadang lebih bersih daripada beberapa musalla siaran. Kamar mandi. Nah ini merupakan suatu gambaran daripada sebuah kemewahan. Apabila dia merupakan suatu israf, berlebih-lebihan dalam memanfaatkan fasilitas yang dikicani Allah Subhanahu wa taala, lalu dikicaninya syukur, jadi tanda bersyukur kepada Allah, maka Islam senantiasa mentolerir hal ini. Ndekna termasuk dalam kategori mubazirin atau israf. Jadi kunci masih beruno. Ndekna bertujuan israf, dia bertujuan adalah ujub, riya, sum'ah. Maka tujuannya hanya semata-mata untuk mengatakan emas ini hanya cocok untuk tidak jadi kloset. Marantan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa emas ini hanya cocok tapi tidak jadi kalong basong. Untuk menunjukkan bahwa emas ini adalah dia bau terpuja-puji sebagai suatu logam mulia, sangat tinggi nilai ini. Maka era akhir zaman akan terjadi semacam ini dan akan dialami oleh kaum muslimin. Qala al-muhaddits rahimallahu taala haddatsana Adamu, telah bercerita kepada oleh Adam. Qala haddatsana Subah, telah bercerita kepada oleh Subah. Qala haddatsana Anas bin Sirin, telah bercerita kepada oleh Anas bin Sirin. Qala haddatsana qala sami'tu Anasan yaqulu, saya mendengarkan Anas berkata, qala rajulun minal ansar, berkata seorang laki-laki dari Ansar, inilah astati'u sholata ma'aka, saya tidak mampu salat bersama engkau. Wa kana rajulan dakhman, dia adalah seorang laki-laki yang sangat gemuk,
yang sangat besar tubuhnya. Pasana alin Nabi SAW ta'aman, maka dia pun membuat bagi Rasulullah SAW akan makanan. Pada ahu ila manzili, lalu dia undang Rasulullah ke rumahnya. Fabasata lahu hasiron, maka dia menghamparkan bagi Rasulullah SAW akan tikar. Wanadaha tarfal hasiri, wanadaha, dan dia pun mengembangkan akan tepi daripada tikar itu. Fasalla alaihi, maka dia pun salat atasnya rakaatain. Rasulullah salat 2 rakaat. Wa qala rajulun min alil Jarud, telah berkata seorang laki-laki daripada keluarga Jarud, li Anas bagi Anas, akan Nabi SAW yusalli duha, apakah Rasulullah SAW pernah salat duha? Qala ma ra'aitu sallaha ila yauma idzin, saya tidak pernah melihat Rasulullah melakukan salat duha sampai hari ini. Ya, bahasa daripada Anas. Ingat bahwa tidak pernah melihat bukan berarti Rasulullah di Nuanggawi. Rasulullah, karena sunatnya, para sunatnya kadang-kadang ya, dina penghitan si Rasulullah SAW, tiba para sahabat, tujuan apa? Andena anak paran laun salat duha ini wajib. Sewaktu-waktu memang Rasulullah, sebagian daripada sahabat nyerbinan ia melakukan salat duha. Memang salat duha merupakan salah satu daripada salat sunat muakkad. Si berkaitan dengan masalah perolehan rezeki. Sehingga ibaratan para ulama dalam salat duha 2 rakaat marak misal ngetok pintu gudang rezeki. Kemudian dalam salat 4 rakaat duha marak misal tema tiba dalam gudang rezeki. Dalam salat duha 6 rakaat berarti Tuhan bait barang syarat di dalam gudang. Dalam salat baluk rakaat berarti barang si baitanu ya barakah. Memang adnal kamal salat duha bahasa Rasulullah adalah 4 rakaat. Artinya paling kurang kesempurnaan melakukan salat duha adalah 4 rakaat. Sampai kepada 12 rakaat salat duha. Nah, cuma memang si paling utama adalah niat lillahi ta'ala. Sampai pira ya mau salat duha. Toh pasintan kita jamin insyaallah taala apa sih hajatin teh. Cuma dalam salat harus salat betul-betul lillah. Bahkan di waktu kita berdoa sehingga rezeki Allah taala lillah. Dia semata-mata rezeki. Sebagai bukti tawadu kepada Allah. Isi memiliki Allah, memiliki hajat lalu sampai kepada Allah. Nah, inilah tentang salat-salat isi memang berkaitan ke salat berjamaah di masjid. Kemudian rosah dengan Rasulullah SAW bagi dengan isi mengalami kesulitan. Karena pada hakikat kan rosah adalah untuk dengan mengalami kesulitan. Lamun azimah adalah dengan si mengalami arak mane. Arak mane adalah azimah. Jadi marak misal dengan nina sehat walafiat secara hukum, secara jasmani, secara akal wajib puasa. Lagu secara hukum dia diganggu di saatnya sedang haid dan nifas. Nah, keadaannya si kanggu meninggalkan puasa, kanggu meninggalkan solat di saat haid dan nifas karena mani. Ia teparanin azimah, ndekna rosah. Karena dalam kaidah mengatakan idza ijtama'al muqtadi wal mani' qudimal mani'u 'alal muqtadi. Lamun berkumpul antara tuntutan timpal penghalang, maka dahulukanlah penghalangnya daripada tuntutan. Marak misal, kayu basah, kemudian api memang baga. Api ini secara adat akan dapat membakar kayu si kering. Lamun ara ai berarti api pun mundur, karena ai ini sebagai mani. Karena adat nu pun yang syarat malah sebelum. Api secara adat membakar apabila dinara mani, dinara penghalang. Nah, sekenaan juga masih dalam kehidupan beragama. Apabila nara rosah, arak mani, maka tentu akan mengakibatkan timbulnya hukum baru
sebagai akibat daripada arak nemani. Ya, pada azima. Qala babu idza hadarat ta'amu wa uqimatis salatu wa kana Ibnu Umar yabda'u bil asya' wa qala Abu Darda man min fikhil mar'i ikbaluhu ala hajatihi hatta yuqbala ala salatihi wa qalbuhu farigun. Nah, insyaallah launkah Ramadan kelanjutan hadis ini si menjelaskan tentang kewajiban dan mubah. Kewajiban salat dan mubah makan. Apabila siap iza ijtama'al isya wal asya qudimal asya alal isya. Lamun berkumpul tuntutan untuk melakukan salat isya dan makan malam, kemudian wasiap makan malam nu dahulukanlah makan malam daripada salat isya. Artinya apa? Tidak sampai di saat salat memikirkan makan, maka lebih bagus memikirkan salat di dalam makan daripada memikirkan makan dalam salat.